Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua masih diparingi atau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam limpahan rahmatnya, sehingga kita semua masih bisa tetap belajar meskipun dalam kondisi pandemi yang seperti ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya akan menyampaikan beberapa hal. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, seperti biasanya kita bertawasul, kita membaca surat Al-Fatihah yang fadilahnya nanti yang pertama akan kita hadiahkan kepada junjungan kita tentunya, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW beserta kepada para keluarganya, kepada semua sahabatnya, kepada pengikutnya, para syuhada, para mu'alif, para musonef kitab-kitab akhlak yang akan kita pelajari, dan juga kepada pendiri madrasah ini dan kepada guru-guru kita. Semoga dengan apa yang kita baca ini, dengan surat Al-Fatihah ini, bisa mendapat barokah kita bisa mendapatkan barokah dan ilmu yang manfaat. Al-Hadiniyah Yusirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak-anak semua, pada kesempatan yang lalu kita telah belajar mengenai sejarah dari ilmu kalam. Mulai yang pertama dari pengertian, kemudian sejarah di masa Nabi, kemudian sejarah di masa sahabat atau Khulafaur Rasyidin, dan sejarah di masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah ataupun setelahnya. Sementara hari ini kita akan mempelajari mengenai aliran-aliran yang ada dalam ilmu kalam. Aliran yang pertama nanti adalah Khawarij, aliran yang kedua adalah Syiah, aliran yang ketiga adalah Murji'ah, aliran yang keempat aliran yang keempat adalah Qadariyah, yang selanjutnya nanti ada Jabariyah, terus diteruskan dengan aliran yang keenam, adalah Mu'tazilah, dan yang terakhir adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, silahkan simak video ini. Oke, seperti apa yang saya katakan tadi, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran akhlak bab 2. Bab pertama sudah kita pelajari, yaitu mengenai ilmu kalam. Kita bahas pengertiannya, ruang lingkupnya, serta peristiwa yang kemudian memunculkan aliran-aliran dari ilmu kalam. Sekarang kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan aliran ilmu kalam. Dalam khazanah Islam atau sejarah Islam, kita tahu ada peristiwa tahkim yang dari peristiwa tersebut memunculkan beberapa aliran dalam ilmu kalam. Awalnya 3, cuma aliran Khawarij, Syiah, dan aliran Ahlussunnah atau pengikut Sayyidina Muawiyah. Namun berkembang menjadi banyak. Dari 3 aliran tersebut, aliran Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan Ahlussunnah, sampai sekarang yang masih ada itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ada lagi Syiah. Cuma aliran ini mungkin sudah tidak ada, seperti Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah ini mungkin sudah tidak ada. Namun ide-idenya itu masih banyak yang menggunakan. Oke, langsung saja. Yang pertama kita bahas aliran Khawarij. Apa itu Khawarij? Khawarij ini adalah berasal dari kata kharaja, yang artinya keluar. Namun dalam pembahasan ilmu kalam ini, Khawarij mereka itu disebutkan atau dimaknai sebagai mereka yang keluar, atau istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya ini mengakui kekuasaan Sayyidina Ali, lalu menolaknya. Disebut Khawarij karena keluarnya mereka dari dinul Islam dan pemimpin kaum muslimin. Jadi mereka itu sudah keluar dari negara Islam, kemudian mereka ingin mendirikan negara sendiri, ingin membuat kekuasaan sendiri. Lalu bagaimana sejarahnya?
kaum Khawarij ini? Apakah memang muncul dari peristiwa Tahkim dalam perang Siffin, atau memang sudah ada dari awalnya? Ini sumber pemikiran dan sifat atau karakter dari kelompok Khawarij awalnya adalah dari seorang yang bernama Dzul Khuwaisyah dari Bani Tamim. Awalnya dia telah menuduh Rasulullah tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang. Nah, ucapannya ini membuat Umar bin Khattab dan sahabat Khalid bin Walid ini hendak memenggal kepalanya, dan tetapi dicegah oleh Rasulullah karena bagaimanapun Dzul Khuwaisyah ini tetap orang Islam. Lalu kenapa alasannya? Kira-kira kok Dzul Khuwaisyah ini merasa bahwa Rasulullah tidak adil? Karena rata-rata orang Khawarij itu mempunyai standar tersendiri, standar kebenaran tersendiri. Jadi di sini dia merasa mampu mengambil keputusan tanpa didasarkan didasarkan bimbingan dari Rasulullah. Itu adalah sejarah awal dari Khawarij awal-awalnya. Namun pada perkembangannya kelompok ini baru benar-benar menunjukkan jati dirinya itu pada masa perang Siffin. Nah, saat terjadi perang Siffin, karena tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Imam Ali, orang-orang Khawarij pun menunjukkan jati dirinya dengan keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Nah, maksudnya mereka orang-orang Khawarij ini merencanakan untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Tetapi yang berhasil mereka bunuh hanya Ali bin Abi Thalib melalui salah seorang pengikut dari Khawarij, yaitu yang bernama Ibnu Mujam. Nah, setelah mengalami berbagai permasalahan, berbagai perkembangannya, kelompok Khawarij ini terpecah menjadi beberapa kelompok kecil lagi ya. Kelompok yang pertama ini adalah kelompok Al-Muhakimah. Ini sebenarnya adalah ini sebenarnya adalah pemahaman orang-orang Khawarij secara umum. Hampir semua orang Khawarij itu mempunyai pemahaman yang muhakimah. Maksudnya muhakimah itu adalah mereka itu apabila mengambil hukum, ya hanya dari Al-Quran dan Hadis saja. Apabila dalam Al-Quran dan Hadis tidak ada, atau ada seseorang yang mengambil hukum tidak dari Al-Quran dan Hadis, mereka anggap kafir, mereka anggap berdosa besar. Itu yang pertama adalah sekte atau kelompok Muhakimah. Sedangkan kelompok yang kedua adalah Al-Azharqah. Ini hampir sama, cuma lebih lunak dari kelompok yang pertama tadi. Ini dipimpin oleh Abi Rashi An-Nafi bin Al-Azraq. Nah, selanjutnya sekte atau kelompok kecil yang lain dari kelompok Khawarij ini adalah namanya An-Najdah. Nah, kelompok ini adalah pengikut dari An-Najdah bin Amir Al-Hanafi. Selanjutnya setelah ada kelompok An-Najdah, ada lagi kelompok yang bernama Al-Ajariyah yang dipimpin oleh Abdul Karim bin Al-Ajarot. Nah, ada lagi juga kelompok Khawarij As-Sufriyah. Ini dipimpin oleh Ziyad bin As-Safar. Dan yang terakhir kelompok Khawarij Al-Ibadiyah, ini pengikut dari Abdullah bin Ibad Al-Muri At-Tamimi. Nah, secara umum kelompok Khawarij ini ya itu seperti yang kelompok pertama tadi, menganggap bahwa Sayyidina Ali dan Muawiyah itu orang yang bersalah, orang yang berdosa besar, sehingga mereka boleh dibunuh. Dan kenapa mereka kok boleh dibunuh? Padahal mereka juga sama-sama Islam. Nah, karena mereka dianggap mengambil hukum selain dari Al-Quran dan Hadis. Mereka mengambil hukum atau mengambil keputusan itu berdasarkan musyawarah. Nah, menurut orang-orang Khawarij, musyawarah itu tidak berasal dari Al-Quran dan Hadis. Nah, selanjutnya ya ini seperti apa yang saya katakan tadi, secara umum ajaran kaum Khawarij adalah orang-orang yang sudah besar itu dianggap kafir. Lalu apakah kelompok Khawarij ini sampai sekarang masih ada? Secara kelompok memang sebenarnya sudah tidak ada.
tetapi pemikirannya masih merasuki beberapa kelompok yang ada di dunia sekarang ini. Pokoknya kita kita titeni itu apa bahasa Indonesia? Pokoknya kita titeni kalau ada kelompok yang suka mengkafirkan, kemudian menganggap dirinya paling benar, punya standar kebenaran sendiri, pokoknya kembali ke Quran tanpa adanya kemaslahatan, itu berarti ciri-ciri orang Khawarij. Tapi saya tekankan lagi, itu bukan Khawarij, cuma mereka mengambil ide-ide dari kaum Khawarij. Mungkin itu saja pembahasan mengenai aliran Khawarij. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kelompok Syiah. Oke, melanjutkan pembelajaran kita. Pada yang bagian pertama tadi kita sudah membahas apa itu yang disebut dengan aliran Khawarij. Selanjutnya ini adalah aliran Syiah. Nah, Syiah menurut bahasa berarti pengikut. Nah, dalam kajian ilmu kalam, Syiah lebih spesifik dinisbatkan atau dikaitkan dengan pengikut Imam Ali bin Abi Thalib. Munculnya aliran Syiah diberkaitan dengan fitnah yang dihembuskan oleh seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dengan tujuan untuk merusak Islam dari dalam. Nah, siapa orang tersebut? Apakah sudah ada yang tahu? Nah, orang tersebut bernama Abdullah bin Sabah. Jadi orang ini pura-pura masuk Islam, tapi tujuannya untuk mengacak-acak Islam dari dalam agar umat Islam itu tidak bersatu padu, agar pecah dan mudah dikalahkan. Di antara fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah ada 3 secara umum. Yang pertama disebut fitnah al-wisoyah. Maksudnya yaitu wasiat Nabi bahwa Ali adalah penggantinya. Jadi Nabi itu pernah mengatakan bahwa Ali ini adalah pengganti dari Nabi. Namun setelah Nabi meninggal itu yang menjadi pemimpin bukan Sayyidina Ali kan, yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Nah, Abdullah bin Sabah ini mengembuskan sebenarnya yang berhak menjadi khalifah itu Sayyidina Ali, bukan Abu Bakar. Maka dari situ timbullah berbagai gejolak, berbagai perpecahan. Namun masih bisa diredam pada saat itu. Kemudian fitnah yang kedua yang dihembuskan oleh Abdullah bin Sabah adalah ar-roja'ah. Disebut ar-roja'ah maksudnya yaitu kembalinya Nabi Muhammad di akhir zaman. Nah, bukan Nabi Isa alaihissalam atau Isa al-Masih yang akan kembali ke dunia ini pada akhir zaman nanti. Sementara kita meyakini bahwa yang akan turun itu adalah Nabi Isa alaihissalam membantu Imam Mahdi. Kalau fitnah yang dihembuskan oleh Abdullah bin Sabah, yang turun nanti adalah Nabi Muhammad sendiri. Kemudian memuliakan Ali secara berlebihan. Ya, sahabat Sayyidina Ali itu memang mulia, tetapi Abdullah bin Sabah ini menyanjung secara berlebihan dengan harapan kecintaan kepada Ali ini, kemudian dengan cintanya kepada Sayyidina Ali akhirnya membenci sahabat Nabi yang lain. Oke, pada perkembangannya Syiah juga mengalami perpecahan. Syiah mengalami berbagai goncangan, kemudian membentuk kelompok-kelompok kecil yang lainnya. Kelompok yang pertama ini adalah disebut dengan Syiah Sabaiyah. Ini pengikut dari Abdullah bin Sabah. Kemudian ada Syiah Kaisaniyah, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Syiah Zaidiyah, dan Syiah Qaramamithah. Oke, yang pertama kita bahas adalah Syiah Sabaiyah. Nah, setiap kelompok atau sekte itu pasti mempunyai ajaran tersendiri-sendiri. Nah, dari Syiah Sabaiyah ini ajaran yang paling muncul adalah 3 ini. Yang pertama adalah menganggap bahwa Nabi Muhammad akan turun di akhir zaman ini seperti yang saya katakan tadi. Kemudian yang kedua menganggap bahwa malaikat Jibril telah salah alamat dalam menyampaikan wahyu yang seharusnya untuk Ali tetapi disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi mengira malaikat Jibril salah, kan itu nggak mungkin toh, seorang malaikat salah alamat. Kemudian ajaran yang selanjutnya itu mencela dan tidak mengakui kekhalifahan khalifah yang sebelum dari Ali. Khalifah sebelum Ali siapa? Yang pertama adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini kalau menurut Syiah Sabaiyah ini tidak sah mereka, karena yang seharusnya menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, makanya kelompok Sabaiyah ini sangat membenci
sahabat Nabi yang lain yang tidak berasal dari Ahlul Bait atau yang tidak berasal dari keturunan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kemudian kelompok Syiah yang selanjutnya adalah Syiah Kaisaniyah. Sekte ini beranggapan bahwa Imam Ali adalah maksum dan menerima wahyu, jadi sama seperti Nabi, persis kedudukannya Imam Ali ini sama seperti Nabi, bahkan ada yang berlebihan seperti Sabaiyah tadi, menganggap bahwa yang menerima wahyu itu seharusnya itu yang menjadi Nabi itu seharusnya Ali, bukan Nabi Muhammad. Kemudian Syiah yang selanjutnya yaitu Syiah Imamiyah. Sekte Syiah ini juga hampir sama dengan Syiah yang lainnya, yang mempercayai Imam Ali sebagai khalifah Nabi, yang kemudian diteruskan sampai dengan 12 keturunan Imam Ali yang selanjutnya, dari mulai Sayyidina Ali, Hasan Husain, dan sampai terakhir Imam Mahdi. Namun imam yang terakhir dari kelompok ini sekarang dianggap berada di alam gaib, nanti akan keluar lagi di akhir zaman memerangi Dajjal. Kemudian ada Syiah Ismailiyah. Ini hampir sama Syiah ini dengan Syiah yang tadi, dengan Syiah Imamiyah. Namun perbedaannya, kalau Syiah Imamiyah itu mempunyai 12 imam, kalau Syiah Ismailiyah ini mempunyai yang dipercaya cuma 7, yaitu sampai Imam Ismail bin Ja'far. Kemudian ada lagi Syiah Zaidiyah. Sekte Syiah ini adalah Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini karena Syiah ini selain memuliakan Imam Ali, juga tidak membenci sahabat Nabi yang lain. Jadi mereka mengakui Abu Bakar, mengakui Umar, mengakui Utsman, juga memuliakannya. Jadi keempat sahabat utama ini dimuliakan semua, tidak ada yang tidak ada yang direndahkan, tidak ada yang dicela. Dan Syiah Zaidiyah ini sampai sekarang sepertinya masih ada dan berada di Yaman, bukan yang di Iran itu. Kemudian ada Syiah Qaromamitoh. Syiah ini dianggap sebagai kelompok Syiah yang paling melenceng karena menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemauannya sendiri, bahkan dalam beribadah pun sesuka hatinya. Jadi pokoknya cocok ditafsirnya yo boleh gak yo gak. Contohnya adalah kelompok Syiah ini tidak mengakui surat Yusuf dalam Al-Quran. Kenapa tidak diakui? Karena dalam surat Yusuf itu terdapat kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha yang dianggap tidak pantas. Masa ayat Al-Quran berisi tentang kisah cinta seorang Nabi. Jadi tidak pantas seperti itu, makanya tidak dipakai oleh mereka. Mungkin itu saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu ada 2 kelompok ya tadi, kelompok Khawarij dan kelompok Syiah. Kelompok Khawarij pecah juga jadi beberapa kelompok lagi, kelompok Syiah juga hampir sama, pecah mengalami perpecahan menjadi beberapa kelompok lagi. Silahkan apa yang tidak sampean pahami dari materi hari ini dicatat, kemudian nanti ditanyakan di kolom komentar pada e-learning. Oke, siap? Oh iya, ditanyakan di e-learning. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.